Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Haikal Kadafi bersama teman saya yaitu Mutiara, Ratu dan juga Nurningsih akan mempresentasikan mengenai merumuskan aksi dan strategi respon. Baik, langsung saja kita ke materinya. PR yang efektif melibatkan perbuatan dan juga perkataan, dan program yang kuat hanya dapat dibangun di atas tindakan yang solid dan konsisten. Idealnya, tindakan dan pesan bekerja sama saling melengkapi saat organisasi berinteraksi dengan publiknya. Langkah proses perencanaan ini akan berfokus pada keputusan Anda tentang strategi tindakan saat Anda bersiap untuk mencapai tujuan Anda. Perencanaan komunikasi strategis memiliki banyak pilihan tentang apa yang organisasi mereka dapat lakukan dan katakan tentang masalah tertentu. Tindakan ini dapat bersifat proaktif dan reaktif. Dalam ukuran proaktif, organisasi dapat meluncurkan program komunikasi dalam kondisi dan sesuai dengan timeline yang tampaknya paling sesuai dengan kepentingan organisasi. Sebaliknya, ukuran reaktif menanggapi pengaruh dan peluang dari lingkungannya. Strategi proaktif mencakup komunikasi dan tindakan. Strategi respon termasuk tindakan preventif, respon ofensif, dan defensif, pengalihan, komisi perilaku memperbaiki, dan kelambanan strategis. Strategi hubungan masyarakat yang proaktif, strategi PR yang diprakarsai oleh organisasi disebut strategi proaktif. Ini bisa menjadi strategi yang paling efektif karena diterapkan sesuai dengan perencanaan. Baik, yang pertama adalah merumuskan aksi. Yang pertama, kinerja organisasi. Pastikan bahwa organisasi bekerja pada tingkat kualitas setinggi mungkin bagi pelanggannya. Salah satu pertanyaan pertama dalam tahap penelitian formatif dari proses perencanaan ini yaitu analisis organisasi. Dirancang untuk mengidentifikasi kualitas produk atau layanan yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani. Hubungan publik tidak dapat diharapkan untuk mempromosikan nama baik organisasi yang tidak memberikan kinerja yang baik, dan produk atau layanan harus mencerminkan tingkat kualitas yang memenuhi keinginan, minat, kebutuhan, dan harapan publik utama. Pada tahun 1996, Davis Young mencatat bahwa reputasi yang baik adalah aset organisasi yang paling berharga. Dibangun di atas kinerja, bukan hanya kata-kata. Salah satu prinsip PR yang efektif adalah adaptasi, kemauan dan kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan yang diperlukan untuk menciptakan harmoni antara dirinya dan publik utamanya. Yang kedua, partisipasi penonton. Nah, partisipasi penonton ini dapat dibangun di atas aktivitas yang membawa anggota individu publik Anda ke dalam kontak langsung dengan produk dan layanan organisasi Anda. Misalnya, cara lain untuk mendorong partisipasi audiens adalah dengan menghasilkan umpan balik. Ciptakan cara-cara yang nyaman agar audiens Anda dapat menanggapi pesan klien Anda dan terlibat dalam dialog. Acara khusus adalah acara lain yang berguna untuk menghasilkan partisipasi penonton. Ini adalah aktivitas bertahap yang mendapatkan perhatian dan penerimaan publik pada kuncinya. Acara khusus yang sah artinya acara tersebut dirancang terutama sebagai sarana untuk melibatkan publik Anda dan mendorong interaksi mereka dengan organisasi Anda. Dengan potensi perhatian, media menjadi yang kedua. Persyaratan penting lainnya untuk acara khusus yang efektif adalah acara aktif. Dengan percikan orisinilitas yang membedakannya dari acara biasa yang rutin, brainstorming dengan di publik. Yang ketiga yaitu aliansi dan koalisi. Ketika dua atau lebih organisasi bergabung bersama dalam tujuan yang sama, energi gabungan menawarkan peluang nyata untuk inisiatif komunikasi strategis. Aliansi cenderung kurang formal dan terstruktur. Lebih longgar, mungkin lebih kecil dari koalisi. Tetapi keduanya berusaha menjalin hubungan seringkali yang baru dengan kelompok yang memiliki nilai dan perhatian yang sama.
Dengan menggunakan pendekatan kekuatan dalam jumlah ini, organisasi mencoba untuk menggabungkan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan dan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menerobos hambatan sambil mencoba untuk berhubungan dengan publik mereka. Sifat aliansi adalah bahwa mereka menghasilkan energi dan kerjasama di sekitar satu masalah yang seringkali sempit. Misalnya ketika Disney Corporation mengumumkan rencananya pada tahun 93 untuk membuat taman hiburan sejarah Amerika di perbukitan Virginia Utara, aliansi cepat dibentuk oleh Disney dengan ahli lingkungan, pelestarian, jurnalis, sejarawan, pemilik tanah, pembayar pajak, dan lainnya. Aliansi ini pun sangat sukses. Aliansi terkadang dibuat dengan publik internal, seperti ketika perusahaan mengadakan gugus tugas karyawan untuk mempertimbangkan masalah tempat kerja. Aliansi lain berfokus pada publik eksternal, misalnya mendengar pendapat dari publiknya. Terkadang organisasi mencari aliansi dengan individu yang berpengaruh, terutama dengan tokoh masyarakat yang dihormati di antara publik organisasinya. Yang keempat, ada sponsor. Pensponsoran menawarkan langkah proaktif lain yang dapat diambil organisasi untuk mendapatkan visibilitas dan rasa hormat di antara publik utama mereka. Sponsorship adalah strategi penting untuk program yang berorientasi pada hubungan masyarakat. Hal ini melibatkan penyediaan program secara langsung atau menyediakan keuangan, personil, atau sumber daya lain yang dibutuhkan oleh program. Pastikan ada hubungan yang logis antara aktivitas yang disponsori dan tujuan atau misi organisasi Anda. Misalnya, Lexus mensponsori kejuaraan polo karena penggemar polo mencerminkan basis pelanggan mobil. Pensponsoran dapat meregangkan dana promosi perusahaan lebih jauh daripada periklanan media. Pada saat yang sama, menciptakan hubungan yang lebih intensif antara organisasi dan publiknya. Organisasi sponsor yang berhasil menemukan cara untuk menarik visibilitas berkelanjutan dan keuntungan reputasi. Yang kelima, aktivisme. Pada perencanaan proaktif, inisiatif lain yang dapat digunakan adalah aktivisme. Strategi konfrontasi yang difokuskan terutama pada komunikasi persuasif dan model advokasi hubungan publik. Strategi yang kuat digunakan hanya setelah mempertimbangkan pro dan kontra secara cermat. Aktivisme menawarkan banyak peluang bagi organisasi untuk menyampaikan pesan mereka dan meningkatkan hubungan mereka dengan publik utama, terutama anggota dan simpatisannya. Pertimbangan beberapa taktik yang terkait dengan strategi aktivisme seperti pemogokan, aksi duduk, petisi, boikot, pawai, berjaga, demonstrasi. Jika Anda merencanakan strategi aktivis ini, perhatikan semua publik dengan jelas. Tentu saja media berita itu sangat penting. Begitu pula target aktivisme Anda, yang Anda coba bujuk untuk melakukan tindakan atau respon. Lalu selanjutnya ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada newsworthy information dan yang kedua ada transparent communication. Newsworthy information itu adalah informasi yang layak digunakan dan merupakan suatu keharusan bagi organisasi manapun yang berharap menggunakan media berita untuk menyampaikan pesannya dan menarik minat publik. Lalu dari perspektif jurnalistik sendiri dan diadopsi oleh setiap praktisi PR bahwa berita adalah informasi yang melibatkan aksi, petualangan, perubahan, konflik, konsekuensi, kontes, kontroversi, drama, efek, ketenaran, kepentingan, kepribadian, keunggulan, kedekatan, dan lusinan atribut lainnya yang sering tercantum dalam buku teks jurnalisme. Lalu apabila disederhanakan dengan menggunakan akronim yaitu SILOBATI plus UNFA, yaitu Si signifikan, Lo lokalitas, Ba balance atau keseimbangan, T timeless atau ketepatan waktu, dan ditambah yang tadi keanehan dan ketenaran. Kayak UNFA unusualness dan fame ketenaran. Lalu signifikansi di berita ini sebagai bahwa berita memiliki informasi yang penting dan memiliki arti bagi banyak orang, bahkan mereka yang di luar organisasi sekalipun. Lalu berita sebagai lokalitas, yang mana berita juga berhubungan dengan informasi yang relevan dengan area lokal,
sebagaimana ditentukan oleh area cakupan media berita yang menampilkan informasi tersebut. Lalu berita sebagai keseimbangan atau balance. Berita adalah informasi yang seimbang dan objektif, meskipun praktisi PR di sini menggunakan informasi untuk mempromosikan informasi mereka, organisasi mereka, atau klien. Informasi tersebut tidak boleh disajikan dalam bentuk promosi, sebaliknya itu harus disajikan dengan suasana yang netral. Lalu ketepatan waktu atau timeliness, setelah itu bahwa berita itu tepat waktu dan dihubungkan dengan isu-isu terkini, terutama yang menjadi agenda publik dan media. Lalu selain keempat faktor tadi, informasi yang layak digunakan terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang tadi keanehan dan ketenaran. Minat berita meningkat ketika informasi tersebut berkaitan dengan situasi yang tidak biasa, yaitu yang tadi keanehan. Nah, inilah yang disebut oleh para penulis sebagai human interest. Nah, lalu kualitas yang sulit didefinisikan yang melibatkan kelangkaan, kebaruan, keunikan, pencapaian, atau keanehan yang agak aneh. Minat berita juga meningkat ketika informasinya melibatkan ketenaran, seperti contohnya apabila tokoh terkenal atau tokoh penting terlibat dalam suatu berita, maka menambah minat pembaca pada situasi yang layak diberitakan. Lalu selanjutnya ada komunikasi yang transparan. Nah, strategi ini itu berkaitan dengan tujuan kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman audiens terhadap suatu informasi. Karena beberapa saat lalu, organisasi terlalu sering menunjukkan mentalitas percaya saja pada kami, dengan mengumumkan rencana tanpa memberikan alasan mengapa rencana tersebut diperlukan sehingga publik cenderung tidak dapat percaya begitu saja. Lalu, ketika organisasi terlibat dalam komunikasi yang transparan, maka mereka menyediakan jenis komunikasi yang mengidentifikasi masalah, membuat orang tertarik padanya, menyiapkan berbagai pilihan, dan sebaliknya, menciptakan iklim pemahaman dan keterlibatan sebelum rencana diumumkan yang mempengaruhi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kirana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi hubungan masyarakat reaktif atau yang biasa kita sebut dengan reactive public relations strategies. Diawali dengan ketika ada kritik terhadap strategi promosi, pasca tradisional atau kritik lainnya, organisasi ditempatkan dalam mode tanggapan balik. Dalam menanggapi kekuatan eksternal, organisasi harus mengembangkan tujuan seperti mendapatkan pemahaman publik, mempertahankan reputasi, dan juga membangun kepercayaan kembali dan dukungan dari masyarakat. Bab pengelolaan komunikasi broadband krisis memiliki contoh strategi respons yang efektif. Istilah klasik untuk merespon komunikasi terhadap situasi negatif adalah permintaan maaf yang memberi contoh kuat untuk pendapat, posisi, dan juga perilaku organisasi. Dalam penemuannya, pada tahun 1985 oleh Cody dan McLaughlin menemukan bahwa kritik semakin keras dibenarkan semakin kuat tanggung jawab. Dan juga dari William Bennett pada tahun 1959 menangani akuntansi dan permintaan maaf berdasarkan studi sosial, psikologi sosial, dan komunikasi. Dalam menghadapi kritik, dia menyediakan teori pemulihan gambar berdasarkan asumsi bahwa baik orang maupun organisasi berusaha menciptakan reputasi positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi respon ofensif atau yang biasa kita sebut offensive response strategies. Perancang strategi penanganan agresif telah menggunakan strategi respons agresif, seperti serangan, kebingungan, atau ancaman. Ini adalah premis bahwa organisasi beroperasi dalam posisi yang kuat untuk melawan oposisi. Contoh, serangan adalah strategi respon agresif yang menuntut agar nama organisasi tersebut rusak oleh tersangka yang dicurigai. Tujuan dibalik strategi ini adalah untuk mendorong operator untuk mundur atau setidaknya menghindari kritik di masa depan. Selanjutnya ada memalukan, yaitu strategi serangan yang melibatkan organisasi yang menggunakan rasa malu atau aib untuk mengurangi suhu tubuh lawan. Selanjutnya ada ancaman sebagai strategi serangan lain, mencangkup janji-janji untuk menyakiti tersangka atau penyedia berita buruk. Selanjutnya, ada strategi respon defensif atau yang biasa kita sebut defensive response strategies. Tanggapan komunikasi strategis lainnya terhadap respon perlindungan meliputi strategi respons perlindungan seperti kecurangan, alasan atau reputasi, dan semuanya termasuk respon organisasi yang kurang agresif terhadap kritik. Menyangkal adalah strategi pertahanan terhadap organisasi yang menolak tuduhan,
mengklaim bahwa tidak ada atau tidaknya masalah dengan baik, dan menyatakan bahwa hal itu tidak terkait dengan organisasi. Selanjutnya ada alasan, yaitu strategi pertahanan yang umum digunakan adalah alasan organisasi mencoba meminimalkan tanggung jawab atas kerusakan atau kesalahan. Alasan bisa berbentuk-bentuk seperti provokasi, kekurangan kontrol, kecelakaan, kerusakan, dan konektivitas sederhana. Yang terakhir ada pembenaran. Strategi pembenaran yang membenarkan tindakan kelompok, mengakui bahwa mereka melakukan untuk alasan yang benar. Seperti jawaban atas alasan, memiliki beberapa kategori kecil. Salah satu faktor yang didasarkan pada niat baik dan menurut tujuannya, sebuah organisasi bertujuan untuk mengurangi kerusakan akibat buruk dengan mengklaim bahwa mereka berniat untuk melakukan hal yang positif. Strategi respon pengalihan. Beberapa strategi respon pengalihan juga terbuka untuk rencana komunikasi. Di dalamnya termasuk konsesi, irradiation, disassociation, dan relabeling, yang semuanya merupakan upaya untuk mengalihkan pandangan publik dari masalah yang terkait dengan organisasi. Yang pertama ada konsesi. Konsesi adalah strategi pengalihan di mana organisasi mencoba membangun kembali hubungannya dengan publik dengan memberikan sesuatu yang diinginkan publik. Kemudian kedua ada irradiation. Strategi pengalihan lainnya. Salah satu posisi etis yang agak dipertanyakan adalah irradiation. Pada dasarnya, organisasi berusaha untuk mengelola situasi negatif dengan memikat publiknya atau dalam kata melempar tulang. Memberikan sesuatu yang relatif kecil, artinya bagi organisasi dalam upaya untuk mengalihkan sorotan dari tuduhan dan kritik publik. Kemudian yang ketiga ada disassociation. Strategi pengalihan yang mencoba menjauhkan organisasi dari kesalahan yang terkait dengannya. Ini bisa efektif ketika kecelakaan terjadi bukan karena kebijakan organisasi, tetapi karena kebijakan yang tidak diperhatikan, terutama ketika organisasi memutuskan hubungan dengan penyebab masalah. Kemudian terakhir ada relabeling. Strategi pengalihan lainnya, pelabelan ulang, mencoba menjauhkan organisasi dari kritik, melibatkan menawarkan nama yang menyenangkan sebagai pengganti label negatif yang telah diterapkan oleh orang lain. Kemudian selanjutnya ada strategi komitmen vokal. Kelompok strategi lainnya sendiri adalah strategi simpati vokal, di mana organisasi mengungkapkan empati dan pemahaman tentang kemalangan yang diderita oleh publiknya. Ini termasuk keprihatinan seperti contohnya bela sungkawa, penyesalan, dan permintaan maaf. Yang pertama ada perhatian. Keperluan atas jenis rasa simpati vokal di mana organisasi menyatakan bahwa ia peduli pada suatu masalah tanpa mengakui kesalahannya. Kemudian yang kedua ada bela sungkawa. Jenis rasa simpati ini merupakan jenis lebih formal di mana organisasi mengungkapkan kesedihan atas kehilangan atau kemalangan seseorang, lagi-lagi tanpa mengakui kesalahannya. Contohnya ketika salah satu anggota keluarga dari karyawan meninggal dunia, maka perusahaan akan mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk rasa bela sungkawa. Kemudian ada penyesalan. Strategi vokal lainnya, penyesalan, melibatkan pengakuan kesedihan dan penyesalan atas suatu situasi, seperti belas kasihan. Penyesalan tidak selalu berarti kesalahan. Pada kenyataannya, pernyataan penyesalan dapat secara khusus melepaskan perusahaan dari tanggung jawab apapun. Kemudian terakhir ada permintaan maaf. Strategi vokal yang paling berfokus pada publik dan paling tidak pada organisasi adalah permintaan maaf. Mengeluarkan permintaan maaf melibatkan penerimaan tanggung jawab penuh di depan umum dan meminta maaf. Kemudian ada memperbaiki strategi perilaku. Tanggapan positif terhadap oposisi dan kritik melibatkan perbaikan strategi perilaku, di mana organisasi melakukan sesuatu untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada publiknya. Ini termasuk investigasi, tindakan korektif, restitusi, dan pertobatan. Yang pertama ada penyelidikan. Investigasi atau penyelidikan adalah memperbaiki perilaku, di mana organisasi berjanji untuk memeriksa situasi dan kemudian bertindak sebagai jaminan fakta. Namun penyelidikan ini merupakan hanya strategi jangka pendek. Pada akhirnya organisasi pun harus merespon dengan lebih substansial. Gunakan strategi investigasi hanya ketika fakta cukup tidak pasti untuk menjamin penundaan dalam respons strategis lainnya.
Kemudian ada tindakan perbaikan. Perilaku perbaikan yang lebih kuat adalah tindakan korektif yang melibatkan pengambilan langkah untuk mengatasi masalah, seperti memperbaiki kerusakan atau mencegah terulangnya masalah. Ini adalah strategi yang dapat melayani kepentingan bersama baik organisasi maupun publiknya. Kemudian ada restitusi. Perilaku perbaikan lainnya, restitusi, melayani kepentingan bersama organisasi dan publiknya. Ini melibatkan perbaikan dengan memberi kompensasi kepada para korban atau memulihkan situasi ke kondisi semula. Kemudian ada repentance. Jenis terkuat dari perilaku memperbaiki adalah pertobatan yang melibatkan perubahan hati dan perubahan dalam tindakan. Pertobatan menandakan penebusan penuh organisasi dalam pengertian klasik yang berpaling dari posisi sebelumnya dan menjamin pendukung cara baru dalam berbisnis. Kemudian terakhir ada kelambanan strategis, yaitu keheningan. Kategori terakhir dari tanggapan PR melibatkan kelambanan strategis, keputusan yang dipertimbangkan oleh organisasi yang dikepung untuk tidak memberikan komentar substansif atau tidak membuat tindakan terbuka. Kadang-kadang kelambanan strategis, yaitu diam, adalah pilihan yang tepat. Dengan tidak menanggapi kritik, sebuah organisasi mungkin dapat mempersingkat masa hidup situasi krisis. Keheningan strategis dapat berhasil ketika publik menerima bahwa sebuah organisasi tetap diam bukan karena rasa bersalah atau malu, melainkan karena dimotivasi oleh niat yang lebih tinggi seperti belas kasih kepada korban, penghormatan terhadap privasi, atau pertimbangan mulia lainnya. Keheningan juga beresiko membiarkan pernyataan negatif berdiri tanpa tantangan yang merugikan organisasi dalam jangka panjang.